Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya dihilangkan segala penyakitnya. Amin. Belumnya untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Like-nya juga jangan lupa, komentarnya juga jangan lupa. Ingat komentar yang yang baik, dalam artian gini loh, setiap yang kita ucapkan, yang kita sampaikan adalah doa, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Anggaplah itu sebagai doa untuk kebaikan kita semuanya. Amin. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow untuk mengikuti cerita-cerita Pak D berikutnya. Kali ini saya akan membawakan cerita, mungkin saya menceritakan ulang ya, kejadian yang pernah terjadi di rumah saya, di tempat tinggal saya waktu kecil. Kejadian ini sebelum tahun 70 bahkan. Kalau nggak salah sekitar tahun 1967. Lebih kurang ya ini pastinya. Ini cerita dari ibu saya soalnya. Makanya saya ngorek kepastian cerita dari ibu saya. Kalau ayah saya maaf sudah almarhum ya. Makanya saya ambil cerita dari sisi ibu saya. Kita mulai saja ceritanya ya. Jadi rumah saya sewaktu masa kecil tinggal bersama orang tua saya. Lokasi rumah saya ya. Jadi di sebelah utara rumah saya, jarak kira-kira 2 rumah, itu ada makam umum. Jadi nggak jauh dari tempat pemakaman umum. Dan di sebelah kiri rumah saya, rumah orang tua saya itu ada gang masuk. Itu gang buntu sebenarnya. Tapi di jalan itu ada beberapa rumah, tapi nggak ada lanjutannya. Cuma lanjutannya itu kalau mau ke sawah, orang kalau pergi ke sawah. Bisa dibayangkan rumah tahun segitu ya. Itu kan mesti listrik belum ada. Itu jelas lah, apalagi di desa ya. Di kota aja belum tentu, tapi ada juga di sana sudah ada listrik. Tapi di desa kondisinya kalau malam itu suasananya bisa dibayangkan gimana, karena penerangannya itu kan minim sekali. Yang ada hanya lampu tempel atau lampu minyak tanah, itu yang diisi minyak tanah itu. Bahkan ekstrim ada yang pakai lampu, jadi lampu bikin sendiri dari omplong, dikasih sumbu itu ya. Jadi orang-orang yang mungkin di bawah rata-rata itu pakai lampu seperti itu. Jadi taruh di rumah gitu aja. Nah kejadian itu ketika orang kampung nggak tahu gimana asal muasal ceritanya, saya nggak ngorek sampai segitu jauhnya sih. Jadi di tempat pemakaman yang saya ceritakan di utara rumah saya, jarak 2 rumah itu ada pohon itu yang cukup tua, dan pohonnya itu lumayan besar katanya. Kalau ngomong diameter mungkin lebih dari setengah meter diameternya. Tapi pohon itu, jadi pohon itu nggak terlalu tinggi sih sebenarnya, nggak terlalu, cuman lobang di tengahnya. Jadi pohon itu bisa saya gambarkan gimana ya, kalau jadi di tengah pohon utamanya itu yang ada di bawah itu ya, itu ada lubang ke dalam, jadi kayak ngantong gitu loh. Makanya orang-orang nggak tahu kuatir roboh atau gimana, pohon itu sama masyarakat di sana rencananya mau dipotong supaya mungkin gak mencelakai yang tinggal di sekitaran situ, karena roboh kan bahaya kalau pohon sudah besar gitu. Akhirnya orang-orang sepakat untuk memotong pohon itu. 1 hari 2 hari sebenarnya kalau ngomong pohon enteng sebenarnya kalau motong, kan saya bilang tadi bahwa pohon itu sudah lobang ngantong gitu. Sebenarnya kayunya tinggal sedikit aja, kalau dipotong gitu harusnya sebentar sudah selesai. Tapi memotong katanya memakan sampai 1-2 hari, itu belum kelar-kelar, nggak selesai motong itu. Jadi top pohon itu nggak tumbang-tumbang gitu istilahnya. Sampai kan banyak yang nonton ya orang. Ya biasalah di desa ya, begitu ada sesuatu ini dianggap sesuatu yang aneh, yang hal yang mustahil mungkin ya.
motong pohon tapi nggak tumbang-tumbang. Padahal yang motong termasuk kalau dibilang di kampung itu ya ahlinya ahli sudah. Ahlinya orang tukang potong pohon. Tapi nggak bisa motong. Termasuk orang tua saya atau ayah saya. Kan melihat itu ada apa sih, oh motong ya sudah. Kalau ayah saya sih sambil lalu aja mendengar dilihat tuh ya sudah motong pohon gitu ya. Tapi nggak sampai memperhatikan sampai berapa hari nggak selesai dipotong, sampai 2 hari nggak selesai. Masuk hari ketiga ini orang-orang kan sudah mulai geger, kenapa motong gini kok nggak bisa motong. Nggak tahu gimana ceritanya ayah saya itu datang ke sana melihat gitu loh, kok ada orang rumah rame-rame ngerasani, istilahnya ngerasani, membicarakan pohon ini kok nggak bisa tumbang. Dasar orang tua saya ini, ayah saya ya, maaf saya ceritakan mungkin agak flashback ke belakang ya. Memang orang tua ayah saya itu, orang tuanya atau kakek neneknya itu bukan kiai, tapi di rumahnya kakek saya itu banyak santrinya. Jadi kalau ada pengajian gitu ya, hari apa gitu penuh sampean masjid. Nah, di depan rumah kakek saya itu memang ada masjid. Dan alhamdulillah katanya sih masjid itu yang mendirikan ya kakek saya itu. Karena banyak santri, dulunya kecil dibangun-bangun jadi besar gitu loh masjidnya itu. Karena banyak santrinya itu. Kembali ke cerita ya. Lah ayah saya melihat itu sempat ayah saya itu memberikan apa bilang sama orang-orang, boleh nggak saya coba motong gitu loh. Karena orang-orang itu namanya motong nggak selesai kan, bisa dibayangkan ya. Mari motong-motong gitu kan akhirnya berhenti dilihat-lihat gitu loh. Nggak diteruskan. Padahal katanya tinggal sedikit. Tinggal sedikit tuh nggak roboh-roboh namanya pohon itu. Akhirnya saya mengajukan diri dan orang-orang mempersilahkan. Monggo Pak kalau bisa barangkali bisa motong. Ternyata tinggal sedikit loh, kok nggak mau roboh katanya, nggak mau tumbang. Ya sudah, akhirnya saya mencoba memotong. Berapa kali pukulan, pohon itu tumbang. Alhamdulillah, nggak tahu kebetulan atau gimana, atau nggak tahu punya ilmu apa dari kakek saya, ayah saya nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Beberapa kali pukulan tumbang, yang orang-orang seneng, wah sudah akhirnya gitu loh, akhirnya tumbang juga pohon itu. Nah itu karena tumbang, akhirnya pohon kan dibersihkan. Mungkin karena ayah saya ini dianggap berjasa bisa merobohkan, menumbangkan pohon itu. Sama pengurus desa itu, ayah saya itu boleh membawa ranting-rantingnya kalau mau dipakai kayu bakar. Karena apa? Kayu yang besar ini nggak tahu desa mau dijual apa-apa, nggak tahu, kan diamankan sama dari desa ya. Jadi orang kampung tuh boleh ngambil, termasuk ayah saya, silakan kalau mau ngambil ranting sebagai kayu bakar untuk masak di rumah. Karena tahun segitu memang kalau masak itu kebanyakan ya orang desa itu masih pakai kayu bakar. Jarang orang yang pakai kompor minyak tanah. Dulu adanya kan kompor minyak tanah, yang nggak ada kompor kayak sekarang LPG ya. Jadi masyarakat pada umumnya itu kalau sehari-hari masak kebanyakan memakai kayu bakar ini. Dan di setiap rumah rata-rata kalau di desa apalagi tahun segituan itu punya istilahnya pawon. Jadi pawon itu ya, pawon kalau bahasa kan dapur, secara umum kan dapur, tapi istilahnya pawon itu tempat untuk kompornya. Tapi bukan kompor ya, kok anggaplah kompornya yang dibuat dari tanah, biasa dibikin lubang 2, terus di bawahnya itu bentuk kotak gitu ya, atasnya dikasih 2 lubang, terus di bawahnya itu memang dibikin kayak tempat kayu bakarnya. Itu istilahnya ya kompor zaman dulu. Jadi kayu bakar dibakar di situ untuk memasak nasi, bisa dibikin 2 lubang umumnya ya. Karena yang satu mungkin bisa masak nasi, yang satu itu untuk menggoreng atau apa, atau masak air biasanya. Lanjut ke ceritanya ya. Setelah selesai ayah saya, karena ya sudah
mendapat kayu bakar kan lumayan daripada nyari-nyari. Biasanya ibu saya kan yang nyari di belakang-belakang itu. Lah ini kan agak lumayan banyak. Karena pohonnya kan memang besar walaupun nggak terlalu tinggi tapi kan ya rodok rimbun. Jadi ranting-rantingnya kan banyak dan lumayan sedikit besar-besar lah rantingnya itu. 2 kali jempol mungkin banyak yang segitu. Itu kan cukup untuk kayu bakar. Akhirnya sama ya dikumpulin, dibawa pulang. Ditaruh di dapur. Di dapur itu memang kan ada tempat stok kayu bakar itu, penempatan stok itu mesti ada zaman dulu itu. Jadi ditaruh di situ dan memang lumayan banyak daripada hari biasanya. Biasanya kan sedikit ya. Ya untuk besok lah, hari ini cari lagi untuk besok aja ya gitu. Nah ini kan lumayan banyak ya untuk batin ayah saya mungkin. Wah lumayan nih berapa hari kan gak bingung cari kayu bakar. Akhirnya selesailah mengumpulkan kayu dan dibawa ke rumah. 1-2 hari setelah kejadian memang nggak ada masalah. Di rumah pun biasa-biasa saja, nggak terjadi apapun gitu loh. Sampai hari keberapa ibu saya lupa pastinya hari keberapa kejadian itu. Malam hari ibu saya itu kan anaknya ibu saya itu kan waktu itu masih 2 ya. Kakak saya nomor 1 sama nomor 2. Lah kakak saya nomor 2 ini kalau umurnya itu lebih kurang ya plus minus ya 1 tahunan lah umurnya itu. Lah kakak saya yang pertama ya sudah berapa ya 2 tahunan 2 tahun lebih kan 3 tahunan sorry. Soalnya beda 2 tahun kakak pertama saya sama kakak kedua itu lebih kurang 3 tahun. Lah ibu saya pada waktu malam hari itu kan mesti istilahnya ngeloni anak ya yang kecil ya yang umur 1 tahun. Nah, oh ya kebiasaan ayah saya biasanya kalau tidur itu malam dan kalau sore ini biasanya dia istilahnya cangkruan sama orang lah. Oh ya jadi saya flashback kembali ya biar ceritanya itu runtut. Rumah saya sebelah kanan saya itu ada 2 rumah kan baru itu makam. Lah kanan rumah saya itu kan tempat tinggalnya kepala desa. Kepala desa zaman dulu itu kalau malam hari di rumahnya mesti dijaga sama istilahnya hansip. Hansip 1 atau 2 orang, biasanya 2 orang sih. Jadi tiap malam itu di depan rumah kepala desa itu bahkan ada tempat kayak joglo gitu ya. Joglo kecil itu memang tempat untuk Hansip Pak Hansip ini istirahat di situ, duduk di situ ya biasanya bikin kopi di situ. Jadi ada kayak balainya panjang gitulah. Kursi lebar panjang yang terbuat dari bambu itu biasanya santainya di situ lah. Ayah saya ini kalau malam biasanya kalau nggak bisa tidur ya biasanya ya santai-santainya di situ. Nemeni Hansip ini ngobrol-ngobrol lah di situ ya ngopi-ngopi bareng di situ. Ibu saya di rumah sama 2 anaknya kakak saya 2 orang ini. Malam pun tiba. Kira-kira kalau tengah malam bener sih enggak ya katanya belum tengah malam. Dan ayah saya waktu itu nggak tahu kenapa belum pulang. Mungkin lagi asik ngobrol atau gimana. Belum pulang. Sudah menunjukkan hampir jam 12. Kalau tengah malam kan di atas jam 12 ya jam 1 tengah malam. Tapi jam segitu bisa dibayangkan rumah tanpa listrik kan sudah gelap sekali, sudah malam sekali bagi orang desa. Ibu saya itu sambil ngeloni anak yang kedua, kakak saya yang kedua, itu tiba-tiba mendengar suara kayak ledakan gitu loh di dapur. Lah ibu saya kaget. Oh, malam-malam kok ada suara ledakan ini apa? Kan enggak mungkin ada apa lah. Herannya ibu saya itu enggak ada orang-orang sekitar apalagi di depan rumah itu yang terdengar atau enggak. Enggak ada, cuma diam habis suara ledakan gitu. Lah ibu saya karena itu di rumahnya, dapur kan di belakang. Ya otomatis sebenarnya khawatir ada apa ini, kan khawatir ada apa-apa gitu loh. Mendengar itu ibu saya langsung ke belakang. Begitu membuka pintu mau ke belakang, ibu saya kan sambil membawa lampu tempel tuh otomatis. Jadi lampu tempel untuk penerangan malam itu
yang ada itu dibawa ke belakang untuk ngecek ada apa di belakang. Begitu buka pintu mau ke belakang, lihat di belakang ke arah dapur, memang suaranya persis arah dapur. Begitu masuk ke area dapur di belakang betapa kagetnya ibu saya. Karena apa? Di situ ibu saya melihat ada seorang kakek-kakek berbaju putih itu menggandeng 2 anak kecil. Ya kalau umurnya sih ibu saya bilang ya sebenarnya nggak isi kecil sih. Mungkin kalau ukuran anak itu ya umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun lah anak itu. 2 anak digandeng sama kakek-kakek ini. Ibu saya sempat terpaku kan melihat tuh kok di rumah saya ada seorang kakek dengan menggandeng 2 anak kecil. Ya otomatis kaget tuh ibu, terpaku, terpana gitu. Sampai pada akhirnya sadar. Ibu otomatis kan ibu saya mesti refleks. Siapa kamu? Ada apa kamu di sini? Kok di rumahnya ibu saya, apalagi di dapur lagi. Nggak cerita ibu saya percakapannya kayak gimana. Dari hasil percakapan itu katanya si kakek ini itu meminta anaknya ibu. Lah ibu saya heran, kok meminta anak saya? Enak bener tiba-tiba minta anak saya. Ya jelas ibu saya nggak terima dong. Ya nggak boleh sama ibu saya. Gimana ceritanya juga runtutannya gimana? Ibu saya akhirnya kan menggendong anaknya yang kedua ini yang masih lebih kurang kakak saya kedua yang umurnya lebih kurang 1 tahun. Lah kakek ini katanya memaksa. Bahkan ibu saya cerita sampai tarik-tarikan itu namanya kakek ini menarik kakak saya yang kedua ini yang umur saya digendongan ibu saya. Ya ibu saya jelas mempertahankan anaknya ini. Mempertahankan sampai enggak berapa lama kalau dibilang kalau nggak ngitung waktu ibu saya bilang ya cukup lama gontok-gontokan tarik-tarikan sampai karena kekuatan seorang ibu ya the power of mom ya the power of mother the power ibu ya untuk mempertahankan anaknya ya sangat sekali ya. Akhirnya kalahlah si kakek itu mesti nggak bisa membawa kakak saya nomor 2 karena pertahanan ibu saya ini mempertahankan anaknya supaya nggak boleh diminta. Begitu selesai gitu, ibu saya otomatis kan mencari ayah saya dan tahu memang ayah saya kan di depan rumah, dipanggil ayah saya. Akhirnya ayah saya pulang, kan tinggal manggil aja kan tetangga sebelah. Cerita ibu saya, kok bisa? Ayah saya kan ngecek lagi, nggak ada apa-apa kok di dapur juga nggak ada, katanya ada ledakan, dicek nggak ada sama sekali, masih bentuknya itu normal tertata seperti biasa, tidak ada sesuatu yang hancur atau apa karena ledakan. Oke sudah, ayah saya menenangkan ibu saya, udah nggak apa-apa wis, dijaga sama ayah saya, dijagalah sama ayah saya sampai pagi, sudah nggak ada masalah apa-apa. Ibu saya juga karena pagi anaknya kan mesti tidur ya, biasa kan ibu-ibu subuh kan sudah bangun mempersiapkan apa-apa di dapur ya, ya memang nggak ada apa-apa. Sampai agak siangan, nah, kakak saya pertama kan sudah bangun ya main seperti. Tapi kakak saya yang kedua ini kok nggak ada suaranya. Ibu saya begitu sadar ya kaget ngelihat lah. Begitu dilihat kakak saya yang kedua ini katanya ibu itu tiba-tiba panas tinggi, sakit gitu loh. Sakit badannya panas, namanya anak umur 1 tahun sakit banget kan khawatir ibu saya. Akhirnya dikasih tradisional ya, nggak tahu bawang merah atau apa gitu loh. Jadi diolesin semua supaya panasnya turun. Sampai siang sore nggak turun-turun anaknya ini panas. Karena nggak turun-turun, siang hari ibu saya kan khawatir. Dibawakan ke kebetulan di desa kami itu memang ada puskesmas. Dibawalah anaknya ini ke puskesmas untuk dilihat sama puskesmas, saya dikasih obat ya biasa, enggak tahu kenceknya ya apa, ibu saya kan panik juga bawa ini. Yang penting anak saya sembuh ya apa, dikasih obat, enggak tahu berupa sirup atau apa. 1-2 hari dari kejadian anak saya itu anak saya sampai kakak saya yang kedua itu masih sakit parah, masih nggak berubah,
panas tinggi masih seperti itu. Ya tentu saja ibu saya ya masih terlalu khawatir sampai dibawa ke dokter di kota. Dokter di kota dibawa dilihat katanya dianggap panas biasa gitu loh. Panas biasa tapi kok masih tetap nggak sembuh-sembuh. Hari kedua dibawa ke dokter, hari ketiga masih nggak berubah. Kekhawatiran orang tua ya. Akhirnya dibawalah ke kota kabupaten, tadi kan kota kecamatan. Untuk dibawa ke spesialis anak. Bayangkan waktu itu ibu saya saking khawatirnya. Dengan tidak tahu caranya gimana, kan mahal kalau dokter anak itu spesial anak. Kebetulan katanya ada di kota itu. Tidak tahu spesial, pokoknya spesialis lah katanya. Ahlinya ahli lah pokoknya katanya ibu saya. Dibawalah ke spesialis tadi anak saya. Dicek sama dokter, kata dicek semua. Ternyata kakak saya katanya nggak ada penyakitnya. Penyakitnya apa nggak tahu dokter ini. Karena nggak tahu sakitnya apa. Ya sudah dikasih obat lah, kan mungkin ya untuk menurunkan panasnya atau apa ya kalau sekarang ini. Setelah dari dokter, kebetulan otomatis karena ke dokter di kota, otomatis kan dibawa semua dua anaknya ini, kakak saya pertama sama kakak saya kedua, sama orang tua saya ini. Karena kondisi nggak semakin baik dan tetap kayak gitu kan semakin khawatir. Bahkan dokter yang di spesialis tadi melihat kondisi kakak saya yang kedua ini, itu bilang sepertinya parah sakitnya ini. Tapi dites semua nggak ada penyakitnya. Nggak tahu penyakitnya apa, belum terdeteksi. Bahkan dokter ini bilang sepertinya nggak kuat anak ini. Menunggu kekuatan anak ini seberapa. Jadi istilahnya tuh menunggu hari aja lah kakak saya yang kedua ini. Nah ibu saya mendengar itu otomatis kan ya gimana, ya nangis. Menangis nggak tahan melihat anaknya sakit seperti itu. Nggak tahu kok tiba. Sakitnya lo tiba-tiba menurut ibu saya. Ibu saya sama ayah saya juga nggak berpikiran. Karena apa kemarin malamnya itu waktu itu ya malamnya nggak apa-apa kok. Setelah gontok, tapi ibu saya nggak berpikiran ke sana. Setelah gontok-gontokan dengan kakek yang membawa dua anak, kakek misterius tadi, nggak berpikiran ke sana. Cuma berpikirannya anak saya sakit harus segera diobati. Waktu itu saya kan berpikir gitu. Karena nggak kunjung-kunjung membaik sama ayah saya. Itu kalau dari kota, itu kalau mau pulang lagi, itu kan melewati rumah kakek. Kakek dari ayah saya. Nggak tahu gimana ayah saya itu mungkin ngajak ke rumah kakek. Sebenarnya untuk mampir, untuk menyampaikan berita mungkin bahwa kalau kakak saya yang kedua itu sakit. Akhirnya datanglah ke rumah kakek ayah saya, dari ayah saya. Begitu sampai di rumah kakek, otomatis ibu saya kan menceritakan sama ayah saya ke kakek bahwa anaknya yang kedua ini sakit parah. Ini sudah anaknya itu sudah lunglai lemes saking parahnya katanya sakitnya itu. Dan diceritakan juga bahwa dokternya sampai angkat tangan dan menunggu hari saja ketahanan anak ini. Mendengar itu otomatis namanya juga kakek ya, melihat cucunya sakit kan mesti sedih. Akhirnya nggak tahu gimana kakek itu berdoa atau gimana ya nggak tahu ya, ikhtiar ya. Melihat cucunya ini sakit yuk, panas badannya. Ayah saya, kakek saya bilang, ya sudah coba sih, kamu malam ini tidur sini aja dulu katanya kakek. Tidur di sini, coba kakek mau ikhtiar, minta petunjuk sama sang pencipta, sang penguasa. Barangkali ada petunjuk. Itu sih dari kakek saya waktu itu. Mendengar permintaan kakek saya, ya sudah, ibu saya sama ayah saya menurut aja. Akhirnya menginaplah malam itu di rumah kakek. Pada malam hari sesuai yang disampaikan kakek waktu itu ya. Jadi malam itu memang
kakek saya itu berencana mau ikhtiar di masjid itu. Nah, kebetulan dibantu sama adiknya ayah saya. Karena adik saya masih tinggal di rumah kakek ya, masih jadi satu. Sama adiknya saya malam itu di masjid di depan rumah, seperti saya ceritakan awal ya, bahwa di depan rumahnya kakek itu kan ada masjid ya, cukup lumayan besar lah, bisa menampung banyak orang. Dan ayah saya nggak ikut, memang nggak boleh ikut sama kakek itu, disuruh nungguin anaknya saja. Maksudnya nungguin gini loh, berdoa lah, berdoa menjaga anaknya, didoakan kepada yang maha kuasa. Jadi kakek ini hanya berdua sama adiknya ayah saya. Malam itu kakek itu berdoa khusyuk di masjid ditemani sama adiknya saya ya. Sekarang ini cerita dari versi yang diceritakan adiknya ayah saya. Jadi malam itu begitu khusyuknya kakek berdoa ya, sampai pada tengah malam, itu sudah tengah malam lah kalau ngomong, katanya adiknya saya, suasana sudah hening sekali. Jadi kalau sudah menunjukkan waktu sudah di atas jam 12. Begitu khusyuknya kakek ikhtiar memohon kepada Allah, katanya itu ya yang menceritakan ini ya, tiba-tiba datang seorang kakek ke masjid itu menuju ke kakek. Jadi ada seorang kakek berbaju putih panjang itu menggandeng dua anak kecil yang umuran, anak kecil seumuran ya, dua itu kira-kira lebih kurang 6-7 tahun katanya. Jadi orang tua itu yang berjubah putih itu mendatangi kakek. Karena dianggap ada tamu, ya kakek menyambutnya, ditemani sama pencerita ini atau adiknya ya saya. Begitu datang disambut sama kakek saya ya di teras masjid. Jadi kakek saya keluar, kan di dalam masjid kakek saya keluar menyambut kedatangan tamu itu. Setelah ngobrol-ngobrol disampaikanlah maksud dan tujuan dari kakek pembawa dua anak kecil itu, bahwa dia datang untuk meminta kakak saya yang kedua ini yang dibawa ke rumah kakek ini. Lah mendengar permintaan seperti itu, otomatis namanya kakek cucunya mau diminta, ya tidak akan diberikan. Ya kakek bilang bahwa anak itu di sini untuk minta, dalam artian minta kesembuhan kepada yang maha kuasa, diikhtiarkan sama kakek ini. Dan kakek pembawa ini bahkan terus terang memaksa. Katanya bahwa anak itu adalah sebagai ganti rugi, pengganti atas merusaknya tempatnya dia, katanya. Nah kakek saya heran, maksudnya gimana? Mengganti sebagai pengganti itu maksudnya gimana gitu loh? Apa yang diperbuat sama anak sekecil itu? Nggak tahu gimana ceritanya, disampaikan bahwa tempatnya atau ya apalah, nggak jelas lah yang pokoknya dia minta pengganti karena tempatnya diusik gitu. Diusik sama ayah saya. Jadi kakek pembawa anak ini bilang bahwa ayah saya mengusik tempatnya dia, makanya dia minta ganti rugi, bahwa kakak saya yang kedua ini diminta sama dia, dan itu memaksa. Bahkan adiknya saya jelas benar mintakan bahwa kakek pembawa dua anak itu sambil membawa duren, dan dia bilang nggak tahu apa maksudnya dia membawa duren ini ya, kurang tahu mas. Cuma dia bilang bahwa dia akan mengganti kakek saya yang kedua itu dengan duren yang dibawa ini. Dan kakek saya kedua akan dibawa sampai kakek pembawa anak kecil tadi. Akhirnya gontok-gontokan, kakek saya nggak terima, si
kakek pembawa anak juga memaksa. Terjadilah di situ pergumulan. Nggak tahu pergumulan, saya juga nggak bisa membayangkan, ini kan cerita versi ibu saya. Jadi di situ terjadi pergumulan yang cukup lama. Kakek saya mempertahankan, sedangkan kakek pembawa dua ini memaksa supaya mengambil kakak saya yang kedua ini. Cukup lama katanya terjadi pergumulan di situ. Sampai nggak tahu jam berapa. Kalau ke arah subuh mungkin nggak lama katanya. Setelah itu ya mungkin setengah jam, 1 jam lah maksimal baru subuh. Ya kalau berarti kalau lebih kurang 1 jam sebelum subuh ya pergumulan tengah malam terjadi sampai sekitar pukul 3-an lah ya. Sampai pukul 3 lebih kurang loh ya. Sampai ya cukup lama. Anggap saja tengah malam ini jam 1. Ya terjadi 2 jam lah pergumulan itu. Dan kakek saya kata di pergumulan itu bahwa si kakek pembawa dua anak ini nggak mampu melawan kakek saya. Kalah lah di situ ya. Kalah kakek saya kali ini seperti kejuaraan yang memenangkan. Jadi nggak berkutik lah kakek pembawa dua anak ini. Dan bahkan katanya kakek saya itu memaksa jangan sampai kakek pembawa ini memaksa mengambil cucunya. Kakek akan bertindak. Katanya ceritanya adiknya saya ini. Karena kakek pembawa dua anak ini kalah, hanya sudah dia menyerah kembali dan janji tidak akan kembali lagi kalau diampuni sama kakek saya. Karena diancam ya sama kakek saya ya. Diancam kalau kamu tetap memaksa memanggil meminta cucunya itu, mau ngambil cucunya itu, bahwa kakek tidak akan mengampuni dia. Hanya sudah kembali, nggak ada lagi, nggak tahu kemana perginya katanya. Dia begitu saja pergi langsung nggak tahu kemana, hilang gitu aja katanya. Sampai subuh selesai, menjelang pagi setelah subuh, ayah saya sama ibu saya didudukkan sama kakek, suruh duduk diomongi sama kakek, menceritakan kamu ada apa, kamu habis melakukan apa yang berhubungan dengan pemakaman atau kuburan. Kakek saya sempat gak langsung nembak gitu ya, gak langsung kamu kok gini-gini enggak. Mungkin orang tua ya, kalau orang tua sudah makin tua kan semakin bijak mungkin ya. Tata cara bicaranya ditata dengan rapinya, menanyakan apa yang terjadi. Kamu kok ada berhubungan dengan kuburan, masalah ada masalah apa? Ceritalah ayah saya ke kakek saya bahwa dia sebenarnya nggak bermaksud apa-apa. Memang kalau berhubungan dengan pemakaman ya, kuburan ya. Ayah saya itu katanya sifatnya hanya membantu. Waktu itu orang-orang kan menebang kayu di kuburan nggak bisa-bisa. Setelah diceritain panjang lebar sama saya, kakeknya mulai ngerti kakek saya ini. Berarti ayah saya itu sebenarnya tidak bermaksud apa-apa. Jadi tidak sengaja gitu loh. Tidak sengaja menantang atau sesuatu ya terhadap makhluk lain ya. Jadi kakek saya menceritakan bahwa kakek yang membawa dua anak kecil itu adalah mungkin penghuni dari kayu yang dipotong sama ayah saya. Karena tempatnya diusik, katanya kakek waktu itu ya, dia tuh nggak terima gitu loh. Makanya dia minta pengganti dari keusik yang pengganti atas merusaknya tempatnya dia. Dia minta ganti kakak saya yang kedua. Barulah ngerti. Oh, apa bener itu ada hubungannya dengan itu? Ya Allah alam ya. Cuma kakek saya mintakan sepertinya ada hubungan dengan itu. Sampai menjelang matahari Jadi mereka dipanggil sama kakek. Saya ibu saya kan otomatis kan anaknya ditinggal, yang sakit ditunggui sama adiknya ayah saya.
Ditunggui di kamar, sementara ayah sama ibu saya diajak bicara sama kakek. Sampai karena bicara yang lumayan panjang ya, menceritakan kronologi semuanya, karena kakek ingin tahu. Sampai menjelang matahari terbit itu kan sudah mungkin ya sekitar jam 6 lah, setengah 6 ya kali ya, jam setengah 6, jam 6 selesai berbicara gitu, kakek saya coba lihatin anakmu gimana keadaannya. Selesai gitu otomatis saya dan ibu saya kan langsung melihat kondisi kakak saya yang kedua. Begitu melihat kondisi kakak saya yang kedua, betapa bahagianya ayah dan ibu saya. Karena apa? Melihat bahwa yang tadinya kakak saya yang kedua sudah lunglai, bergerak aja sudah rasanya tidak ada pergerakan, hanya nafas saja yang terlihat ya. Tetapi pagi itu setelah bicara sama kakek panjang lebar, melihat bahwa kakak saya yang kedua ini sudah mulai bergerak-gerak. Jadi bergerak pada umumnya anak umur 1 tahun ya. Jadi kakak saya yang kedua ini sudah dilihat sudah mulai yang tadi wajahnya itu ya, wajahnya sudah pucat gimana kan kelihatan sudah lunglai pucat gitu ya. Pelan-pelan itu sudah mulai memerah. Jadi kulit wajahnya di pipi sudah kelihatan mulai memerah. Dan sudah mulai bergerak-gerak seakan-akan kayak mau bangun tidur gitu loh. Padahal tadinya sudah lunglai nggak bergerak sama sekali. Ya otomatis namanya melihat anaknya kok semakin membaik, bergembiralah ibu dan saya. Diciumilah anaknya, bahkan sampai terbangun kakak saya yang kedua terbangun seperti heran gitu loh. Jadi kayak ya memang kelihatan dia masih lemes ya, masih lemes, terbangun gitu. Jadi terbangun sudah bisa konsentrasi, sudah bisa melihat lah, sudah melihat dengan jelas. Pada tadinya mau buka mata aja rasanya susah, sekarang bisa buka mata, bisa tersenyum, dan keadaan semakin membaik kan. Wih, bener-bener ajaib, menurut ibu saya sih ajaib, bisa sembuh seketika. Walaupun dari dokter manapun, bahkan dokter menyatakan nunggu waktu, nunggu hari anak ini sampai seberapa kuatnya. Dan alhamdulillah ternyata setelah itu lambat-laun kakak saya ini sudah mulai normal, pergerakan normal seperti anak pada umumnya. Ya memang kelihatan habis sakit, tapi tidak seperti anak yang sakit parah seperti itu, enggak. Kalau anak sakit parah kan mesti lambat ya bergerak, tapi itu dengan cepatnya kakak saya sudah mulai seperti anak pada umum. Walaupun kondisinya ya belum pulih bener ya, walau masih kelihatan lah habis pucat, agak pucat itu masih kelihatan, tapi sudah mulai ada pergerakan. Dan alhamdulillah. Jadi itu tadi pengalaman cerita dari ibu saya mengenai yang terjadi di rumah saya bertemu dengan kakek-kakek menggandeng 2 anak kecil. Ternyata berhubungan dengan kayu kuburan yang dipotong sama ayah saya, yang padahal tidak punya maksud apa-apa. Niatnya saya kan hanya membantu masyarakat, kok kenapa nggak bisa motong, dicoba kok ternyata terpotong. Ya itu tadi mudah-mudahan tidak tahu ini bisa jadikan pelajaran apa enggak, saya nggak tahu ya, wallahu alam ya. Kejadian ini benar dan tidaknya cita, tapi itu yang terjadi, yang dialami sendiri oleh ibu saya. Bahkan di rumah ibu saya itu memang sebelumnya itu ada sih cita-cita yang yang pernah saya ceritakan di podcast Bagi Horor. Mungkin teman-teman ada yang pernah banyak cita-cita kejadian di rumah tempat tinggal saya waktu kecil. Itu tadi cerita pengalaman dari ibu saya waktu saya belum ada ya waktu itu ya. masih ada kakak saya karena saya anak ketiga ya. Oh ya, dan mungkin ada yang pernah mendengar cerita ini di Danla
Mas Arga ya. Mungkin tapi di yang saya bawakan ini mungkin agak lebih detail lagi. Karena saya konfirmasi lagi ke kejadian-kejadiannya itu kayak gimana. Ya mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat dongeng tengah malam semua bisa terhibur dari kisah-kisah nyata yang diceritakan di dongeng tengah malam ini. Dan saya atas nama dongeng tengah malam, saya Pak D. Alvan mengucapkan terima kasih telah mendengarkan cerita dari dongeng tengah malam. Semoga semuanya selalu dilimpahkan rezeki dan diberikan kesehatan. Amin. Dan saya Pak D. Alvan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.